Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Hamdan selaku guru Pamong dan juga guru pendidikan agama Islam di SMK Dinamakan Pembangunan 1 serta teman-teman kelas 10. Semoga Allah mudahkan dan juga semoga Allah beri kemudahan dalam kalian menuntut ilmu dan juga kita semua sehat walafiat sehingga kita bisa insya Allah akan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya. Puji syukur hanya milik Allah yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan daring walaupun ada wacana tatap muka teman-teman, tapi mudah-mudahan dengan karunia Allah dan rahmatnya kita dalam keadaan sehat walafiat sampai nanti insya Allah tatap muka ya teman-teman. Baik, salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana beliaulah sumber ilmu yang memang sampai saat ini masih digunakan dan masih relevan dalam dunia pendidikan apapun itu. Baik teman-teman, kelas 10 insya Allah hari ini kita akan membahas bab 3 itu Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang mana insya Allah pembahasan kita di sini ada definisi zina yang mana selanjutnya ada hukum zina, terus dampak melakukan zina, terus sikap menjauhi zina dan penutup teman-teman. Oke, baik. Sebelum kita mulai, dapat kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Pertama yaitu definisi zina. Oke. Kata zina berasal dari kata zana yazni, yang artinya hubungan layaknya suami istri, antara perempuan dengan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik. Kalian semua pasti udah balik ya teman-teman. Yang cowok sudah ngebas suaranya atau tumbuh jakun atau tumbuh kumis dan sebagainya. Kalau yang putri atau yang cewek atau perempuan itu sudah adanya payudara dan juga sudah mengalami menstruasi, ya. Tanpa ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Jadi ini adalah hubungan zina, ini adalah hubungan laki-laki dan perempuan layaknya suami istri, namun belum ada ikatan sah atau ikatan pernikahan sah menurut syariat Islam. Menurut syariat Islam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala secara tegas, teman-teman, memberi predikat terhadap perbuatan zina melalui ayat tersebut sebagai perbuatan yang merendahkan martabat dan kehormatan manusia. Karena bahayanya perbuatan zina, sebagai langkah pencegahan Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan yang mendekati atau mengarah kepada zina, teman-teman. Oke. Jadi teman-teman, nanti dalam surah Al-Isra 32 ini teman-teman diminta atau kita diminta untuk tidak mendekati zina, teman-teman. Jangankan kita melakukan zina, mendekati itu jangan, teman-teman. Oke. Karena apa? Kita melakukan zina, di situ kan adanya perbuatan yang merendahkan harkat kita atau sebagai harkat kita sebagai manusia atau orang gitu di pandangan masyarakat, nah martabat serta kehormatan manusia. Kehormatan manusia itu udah sebaik-baiknya teman-teman. Kenapa sebaik-baiknya? Karena apa? Manusia adalah manusia ciptaan Allah yang paling sempurna. Bagaimana tidak punya pikiran, punya nafsu dan juga punya pikiran yang memang bisa mengontrol itu semua, teman-teman. Nah, di sini hukum zina, teman-teman. Terkait hukum zina, semua ulama sepakat bahwa zina hukumnya haram, bahwa zina dianggap sebagai puncak keharaman, teman-teman. Puncak itu kan tinggi, teman-teman ya. Kalau tinggi itu berarti apa? Sudah finalnya keharaman, teman-teman. Yang mana kan di bawah itu masih ada miras, ada mencuri, judi dan sebagainya. Nah, zina ini adalah puncaknya haram gitu. Puncaknya keharaman. Nanti kan ada yang bertanya, Pak, berarti kita boleh dong minum miras. Sekarang kan belum di puncak haraman, tetap nggak boleh, teman-teman. Apapun yang haram atau apapun yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh dikerjakan. Pokoknya apapun yang hukumnya haram itu ditinggalkan, teman-teman. Karena apa?
Karena hal tersebut didasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra surah 17 yang terdapat ayat 32 yang mana berbunyi wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, teman-teman. Oke, sudah jelas di sini. Dan janganlah kamu mendekati zina. Oke, jangankan melakukan atau masuk dalam zina, mendekati aja nggak boleh, teman-teman. Berarti tandanya apa? Di sini terdapat fi'il amr, artinya perintah yang urgen dan perintah yang memang wajib dilakukan. Oke, nah kenapa? Menurut pandangan hukum Islam, perbuatan zina merupakan dosa besar yang dikategorikan sebagai perbuatan yang keji, hina, dan buruk, teman-teman. Gimana nggak triple kill tuh? Udah keji, hina, dan buruk, teman-teman. Keji kenapa? Keji adalah menurunkan harkat martabat manusia, teman-teman. Bagaimana tidak? Bila keji, kita melakukan hubungan di luar nikah itu. Bagaimana tidak kita merusak kehormatan orang lain, gitu. Terus juga hina. Karena apa? Mengapa hina? Di sini terdapat hina. Karena apa? Ini perbuatannya memang di luar nikah gitu, atau di luar hubungan yang memang dalam syariat Islam gitu. Memang dalam syariat Islam kan ada syariah menikah atau sebagainya gitu ya. Dan juga perbuatan paling buruk. Mengapa buruk? Karena efek dari itu akan menimbulkan hal-hal negatif yang memang akan menurunkan martabat kita sebagai manusia, teman-teman. Contoh, ketika kita ketahuan seperti itu, nah nanti mindset masyarakat dan mindset orang sekitar itu akan sinis terhadap kita, dan kita tidak atau bahkan kita istilahnya akan dibuat malu gitu dengan diri kita sendiri atas perilaku kita sendiri, teman. Artinya apa? Kesimpulannya apa? Teman-teman di sini jangan sampai mendekati zina. Pun teman-teman atau mau mendekati zina atau tidak mendekati zina, diharapkan kalian untuk melakukan hal-hal yang memang nanti akan menghindari dari zina. Nanti ada kali kita bahas. Oke? Nah, selanjutnya. Di sini teman-teman, dampak melakukan zina. Nah, dampak di dunia ada dampak di akhirat, teman-teman. Jadi bagaimana tidak? Zina itu ada dua gitu. Yang mana zina itu terdampak dalam dunia, dampak juga di akhirat. Dampak itu apa sih? Efek yang kita lakukan ketika kita melakukan zina. Oke? Nah, pertama, yang dampak di dunia. Yang pertama itu menghilangkan wibawa, teman-teman. Bagaimana tidak? Ketika kita ketahuan seperti itu, atau kita sering melakukan zina, namun tidak ketahuan, itu sedikit banyaknya Allah akan menurunkan wibawa kita sebagai manusia. Kita tidak dihormati, kita tidak dihargai sebagai manusia. Itu efek dari perilaku yang orang melakukan zina. Oke. Kedua, mengakibatkan kefakiran. Fakir atau miskin bahasanya. Itu orang yang memang orang yang sering terbawa hawa nafsunya. Dia akan melakukan apapun gitu ketika tidak bisa menjaga hawa nafsunya, melakukan penyewaan gitu, oke, atau BO ya, bisa open kayak gitu teman-teman, bisa menyewa. Nah itu kan ketika terus melakukan seperti itu akan mengakibatkan kefakiran atau kemiskinan yang memang sia-sia, teman-teman. Pahala enggak, dosa iya. Pak, tapi kan membantu pekerjaan itu, pekerjaan memang tidak ada yang lain, oke. Mengapa sih Pak? Kok kita nggak boleh ibarat seperti itu? Karena apa? Ini bisa mengakibatkan kefakiran, teman-teman. Tidak cuma fakir duit, tapi fakir pikiran, teman. Seperti itu ya. Nah, sehingga ketika adanya kalian sering terbawa hawa nafsu gitu, orang sering melakukan zina gitu, nah akan mengakibatkan kefakiran atau kemiskinan karena sering mengeluarkan uang untuk kemaksiatan atau zina. Oke? Nah, terus selanjutnya mengurangi umur, teman-teman. Bagaimana tidak? Ketika orang memang terlalu memuaskan nafsunya gitu, sedikit banyaknya akan mengurangi gairah dia dalam kehidupan. Sehingga efeknya apa? Adanya efek dari mengurangi umur. Dari tidak bersemangat, tidak bergairah, dan tidak adanya wibawa di dalam masyarakat gitu. Akan dikucilkan, teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, zina ini juga nanti ketika kita meninggal atau dampak di akhirat ada juga, teman-teman. Jadi nggak cuma di dunia doang.
di akhirat juga ada. Nah, yaitu ada pertama mendapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Sudah jelas dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Jangan mendekati zina, kita mendekati atau kamu deh. Masa kita? Saya dong. Kalau kalian atau ada orang yang mendekati zina itu kan murka kepada Allah. Ibaratnya kita sudah dikasih aturan, nggak boleh ngelewat batas ini. Kita melewati dan bahkan masuk dalam zona itu. Nah, nanti kan Allah itu murka seperti itu. Nah, kedua, hisab yang jelek. Terdapat nanti ketika memang kita sudah meninggal akan menemukan yaumul hisab, yang mana yaumul hisab itu di sana kita dikumpulkan dalam lapangan yang besar, panas, dan juga kita akan dihisab masing-masing teman-teman. Apakah dosa kita yang berat, apakah pahala kita yang berat. Nah, kalau orang yang memang berzina, nah di sini terdapat hisab yang jelek teman-teman, atau baik dosa, nanti lebih berat timbangannya. Dan akhirnya apa? Mendapat siksaan di neraka, teman-teman. Memang kenikmatan nafsu di dunia itu memang, namun nanti ketika di akhirat akan ada kenanya, akan ada akibatnya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman di sini ini dampak dari melakukan zina, teman-teman. Saya harap teman-teman di sini bisa memahami dampak di dunia dan dampak di akhirat. Kenapa? Itu akan menjadi apa namanya bahasanya? Akan menjadi tolak ukur kita dalam melakukan dosa gitu. Artinya kita ada rem dalam melakukan dosa gitu. Oh iya. Ketika saya melakukan ini, dampaknya seperti ini. Ketika saya melakukan ini, dampaknya seperti ini. Oke? Bisa dipahami teman-teman? Oke, selanjutnya. Nah, sikap dan perilaku menjauhi zina, teman-teman. Menjaga pergaulan yang sehat. Teman-teman di sini atau kita di sini diminta untuk menjaga pergaulan yang sehat. Artinya apa? Dari segi ucapan, dari segi pertemanan, dari segi circle pertemanan, itu sangat mempengaruhi banget, teman-teman. Artinya apa? Ketika kita menjaga hal-hal baik dalam perkumpulan atau tongkrongan kita, nah, sikap dan perilaku indah itu kita akan kurangi dan bahkan tidak ada dalam circle pertemanan kita gitu. Terus juga kedua, menjaga aurat, teman. Cewek maupun cowok, pria, laki-laki dan juga perempuan gitu. Beda ya, sama ya, pria atau perempuan. Istilahnya menjaga aurat, teman-teman. Kenapa menjaga aurat? Karena dari situlah timbulnya syahwat gitu. Bagaimana tidak sekarang teman-teman? Sudah sebagai konsumsi kita di dunia maya atau di YouTube, Facebook dan sebagainya, sudah menjadi konsumsi kita sebagai pengguna media sosial. Banyak artis-artis, banyak juga para orang-orang yang memang mengumbar auratnya. Dia merasa bangga, teman-teman. Aneh gitu ya. Apa bedanya dia dengan orang gila gitu? Apa bedanya dia dengan orang-orang yang memang bodoh seperti itu? Artinya apa, teman-teman di sini? Ketika kita menjaga aurat, kita juga salah satu untuk perilaku menjauhi zina gitu, Oke, terus menjaga pandangan. Menjaga pandangan banyak sekali, teman-teman. Oke. Banyak sekali media sosial, di jalanan, di pamflet-pamflet yang memang pandangan kita terkadang tertuju terhadap hal-hal itu. Nah, bagaimana solusinya? Itu menjaga pandangan. Ketika sudah melihat seperti itu, astagfirullahaladzim, dan memalingkan pandangan kita, teman. Oke. Memalingkan artinya sudah kita enyahkan atau kita cueki gitu. Ketika kita terbiasa dengan menyueki itu, kita akan terbiasa dengan menjaga pandangan kita. Nah, sehingga perilaku atau ingin melakukan zina itu akan sulit. Oke. Nah, selanjutnya menjaga kehormatan, teman. Jadi menjaga kehormatan adalah menjaga wibawa kita. Ketika kita menjaga wibawa atau berusaha untuk menjaga diri kita dari hal-hal zina, kita akan merasa dihormati. Oke. Dan terakhir kelima, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, teman. Nah, ketika kita adanya gairah untuk melakukan zina, nah di sini ada solusi yang terbaik. Itu melakukan aktivitas yang positif ya, terutama ya. Kalian boleh olahraga, kumpul sama temen, kalian boleh bahasanya berkumpul sama keluarga, atau aktivitas hobi kalian lah, main futsal atau main badminton dan sebagainya. Itu
Menurut saya sangat efektif, teman-teman. Karena apa? Karena pada masa kalian ini lagi giroh-girohnya, lagi semangat-semangatnya gitu. Mencari tahu apa sih itu, apa sih itu. Nah, baiknya kalian sering-sering menjalankan aktivitas dan rajin berpuasa. Nah, rajin berpuasa ini, teman-teman, saya sarankan untuk melakukan Senin Kamis. Sunnah Senin Kamis. Karena apa? Karena menurut saya itu sangat manjur dan sangat baik. Kenapa seperti itu? Karena saya sedikit banyak melakukan hal itu gitu. Karena saya sama teman-teman nggak jauh umurnya. Kita muda sama. Kalian berapa? Umurnya 16 ya. Nah, saya masih 17, kalau nggak 18 kayaknya saya. Gitu. Oke. Artinya teman-teman di sini ketika kita meningkatkan aktivitas, kita sering beraktivitas, sering komunikasi, sering sosialisasi. Nah, jadi perilaku-perilaku zina itu akan hilang gitu. Perilaku ingin melakukan zina, ingin terpikirkan zina itu akan hilang dengan sendirinya, teman-teman. Oke, apalagi rajin berpuasa, udah nahan nafsu, rajin berpuasa, dan juga semangat. Wah, gimana nggak jadi idaman perempuan tuh? Ya, itu belakangan. Oke, yang jelas teman-teman di sini berusaha untuk menghindari zina. Oke, baik. Oke, penutup alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nanti insya Allah bila ada pertanyaan atau kurang jelas, nanti kita diskusikan dengan Ustadz Hamdan selaku guru pamong dan guru pendidikan agama Islam saya. Oke, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, teman-teman.